Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi walaupun Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Dia membebaskan diri dari segala keinginan akan segala sesuatu. Oleh karena itu, Allah menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat. Siapa yang ingin mendapatkan akibat yang baik, tentu saja ciptakan sebab yang baik. Karena setiap sebab yang buruk pasti akan mengakibatkan akibat yang buruk. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita masih diberi izin untuk belajar, meneruskan proses meniti ke dalam diri untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk mengubah diri kita agar lingkungan di sekitar kita ikut berubah dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Kesempatan yang luar biasa ini adalah anugerah terbesar yang diberikan semesta kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di episode yang ke-10 dari hidup yang menakjubkan ini. Bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga ilmu yang sudah kita dapat, yang sedang kita dapat, dan yang akan kita dapat menjadi penyelamat kehidupan kita, menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, tidak terasa kita akan memasuki episode yang ke-10 dari episode hidup yang menakjubkan. Seharusnya kehidupan kita semuanya menakjubkan. Hubungan-hubungan kita, jalinan hubungan kita harusnya menakjubkan. Segala yang kita inginkan dalam hidup ini tentu saja dapat kita peroleh dengan mudah. Dan harusnya itu juga menakjubkan. Aspek keuangan kita harusnya menakjubkan. Aspek kesehatan kita harusnya menakjubkan. Kondisi kehidupan kita harusnya menakjubkan. Karena kita datang ke semesta ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara. Kita datang ke semesta ini adalah untuk berbahagia, untuk merasakan kehidupan. Dan untuk merasakan kehidupan, kita telah dibekali begitu lengkapnya tubuh jasmani yang begitu sempurna dan luar biasa, disertai dengan pikiran dan perasaan sebagai pencipta kehidupan. Kemudian kita juga telah dibekali segala fasilitas kehidupan yang sangat luar biasa. Dan semua tergantung kepada cara kita berpikir, cara kita merasa. Kalau kita selalu menghadirkan cinta pada pikiran kita, pada perasaan kita, selalu menghadirkan kekuatan positif pada pikiran kita, pada perasaan kita, maka kekuatan positif yang kita berikan itu yang akan menarik semua hal yang positif dari kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita selalu memancarkan hal-hal yang negatif, frekuensi yang negatif di pikiran dan perasaan kita, maka hukum tarik-menarik pun akan berlaku. Maka kita akan menarik semua hal yang negatif ke dalam kehidupan kita.
Pada episode yang ke-10 ini, tentu saja episode yang terakhir, episode yang pamungkas, saya akan memberikan beberapa tips rahasia untuk menjalani kehidupan yang menakjubkan. Yang pertama, saya akan berbicara tentang bagaimana kita memiliki jalinan hubungan yang berkualitas. Bagaimana kita memiliki jalinan hubungan yang harmoni. Baik jalinan hubungan dengan diri kita sendiri, jalinan hubungan dengan pasangan kita, jalinan hubungan dengan anak-anak kita, jalinan hubungan dengan keluarga kita, jalinan hubungan dengan tetangga kita, jalinan hubungan dengan masyarakat dan seluruh manusia di semesta ini. Bagaimana kita bisa menciptakan jalinan hubungan yang menakjubkan, sehingga jalinan hubungan itu selalu mendatangkan hal yang positif ke dalam kehidupan kita. Rahasianya sederhana para sahabat. Tebarkanlah oleh kita kepedulian kepada siapapun. Karena kepedulian akan membuat orang lain menjadi nyaman. Yang kedua, tebarkan kebaikan pada siapapun. Yang ketiga, tebarkan pengertian pada siapapun. Karena semua manusia itu sesungguhnya ingin dipahami, ingin dimengerti. Dan kita selama ini abai. Kadang-kadang kita terlalu cuek, sehingga kita tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa mengerti orang lain. Ketika orang lain berjanji kepada kita dan kemudian meleset janjinya, pasti kita hukum. Kita sulit untuk memahami. Ketika orang lain mengemukakan alasan kepada kita, sulit untuk memberikan pemahaman. Saya sering mengatakan, daripada kita marah, kan lebih bagus kita memaafkan. Daripada kita menyalahkan, lebih bagus kita memahami, mencoba untuk mengerti. Karena dengan demikian, maka kita tidak akan menjadi agresif kepada orang lain. Jadi yang pertama, kuncinya adalah kepedulian. Yang kedua adalah kebaikan. Yang ketiga adalah pengertian. Yang keempat, kita berikan cinta kepada setiap orang, sekecil apapun. Dan lakukan itu tanpa pamrih. Kalau kita bisa melakukan itu tanpa pamrih, kita peduli tanpa pamrih, kita melakukan kebaikan tanpa pamrih, kita mencoba untuk memahami orang lain tanpa pamrih, dan kita menyebarkan cinta kepada setiap orang tanpa pamrih, percayalah para sahabat, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita pasti akan berubah. Memberikan cinta itu salah satu dari prinsip utama hukum alam, terutama dalam menjalin hubungan. Saya sering mengatakan, daripada kita memaksakan cinta, lebih bagus kita mengungkapkan cinta. Di salah satu episode di channel YouTube saya, ada satu episode di mana saya menyampaikan 7 jalan baru yang menakjubkan. Salah satu dari 7 jalan baru yang menakjubkan itu adalah mengungkapkan cinta. Karena kebanyakan manusia sekarang memaksakan cinta. Ingin dicintai oleh orang lain. Ingin diperhatikan oleh orang lain. Ingin dimanja oleh orang lain. Ingin dikasihi oleh orang lain. Tetapi dia tidak pernah mengungkapkan cinta kepada orang lain. Padahal sesungguhnya, ungkapkan saja cinta kita, maka pasti kita akan menerima cinta. Apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita terima. Jadi sangat aneh, kita ingin menerima, tetapi kita tidak mau mengungkapkan. Dalam sebuah hubungan dengan pasangan, daripada kita terus memaksa pasangan kita harus mencintai kita, kan lebih bagus kita mengungkapkan cinta kepada dia. Karena dengan mengungkapkan cinta, saya yakin sekeras apapun pasangan kita, sebrutal apapun pasangan kita, karena tidak ada kekerasan yang tidak bisa ditaklukkan oleh cinta. Dan cinta yang kita ungkapkan pasti akan mendatangkan cinta lagi. Kita sering mengkondisikan agar pasangan kita seperti yang kita mau. Tetapi kita tidak pernah memberikan kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta kepada mereka. Apa yang terjadi?
Yang terjadi justru yang sebaliknya dari yang kita inginkan. Jadi memberikan cinta dalam sebuah jalinan hubungan itu tentu saja merupakan prinsip utama. Ketika kita melakukan kontak dengan siapapun, baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang dapat kita lakukan itu cuma dua: memberikan cinta atau tidak memberikan cinta. Ketika kita kontak dengan orang lain, sekalipun tidak kita kenal, dengan memberikan senyuman, dengan menyapa, dengan memuliakan mereka, sekedar untuk mempersilahkan untuk duduk saja, saya yakin ungkapan cinta yang kita berikan itu akan membuahkan cinta. Oleh karena itu dalam hal ini cuma dua pilihan kita: memberikan cinta atau tidak memberikan cinta. Ketika kita memberikan cinta, maka kita akan mendapatkan cinta. Tapi ketika kita memilih tidak memberikan cinta, maka kita akan mengalami ketiadaan cinta. Oleh karena itu maka jangan menyalahkan lingkungan atau kondisi ketika kita mendapatkan perlakuan yang negatif dari lingkungan kita, karena kita tidak mengungkapkannya. Jadi apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita terima. Yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya bukan untuk orang lain. Yang kita berikan pada orang lain sesungguhnya kita sedang memberikan kepada diri kita sendiri. Salah satu prinsip yang sudah saya sampaikan di episode yang sebelumnya, bahwa sesungguhnya di semesta ini tidak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita sendiri. Kenapa? Apa yang kita ungkapkan yang bernama kebaikan itu buat diri kita. Apa yang kita ungkapkan yang bernama keburukan juga buat diri kita. Oleh karena itu di semesta ini tidak ada korban. Karena sesungguhnya semua yang kita dapat, kita sendiri pelakunya. Kita sendiri adalah pelakunya. Sekali lagi tidak ada korban dalam kehidupan ini. Begitu kita menggunakan prinsip bahwa di semesta ini tidak ada orang lain, yang ada cuma satu-satunya diri kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah terjebak, kita merasa sebagai korban. Kenapa? Karena sesungguhnya pelakunya adalah diri kita sendiri. Tidak ada di semesta yang datang secara kebetulan. Semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang mengundangnya. Kita sendiri sesungguhnya adalah pelakunya. Kita sendiri adalah medan magnetnya. Kita sendiri adalah magnetnya. Kita sendiri yang telah menariknya. Jadi tidak ada yang datang kepada kita ujug-ujug secara kebetulan. Tidak ada. Semua tertarik ke dalam kehidupan kita karena kita yang telah menariknya. Jadi hukumnya sederhana. Ketika kita mencintai orang lain, maka kita akan menerima kehidupan yang menakjubkan. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah menerima kehidupan yang menakjubkan kalau kita belum bisa mengungkapkan cinta. Sekali lagi, cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Mencintai yang saya maksud adalah mengungkapkan kekuatan positif itu. Saya tidak berbicara cinta sebatas rasa perasaan, tapi cinta yang saya maksud adalah sebuah kekuatan positif, sebuah daya di semesta yang telah menggerakkan semesta ini tercipta, yang telah membuat kita semua terlahir ke semesta ini, yang telah membuat semua makhluk-makhluk di semesta ini tercipta, yang telah membuat semua produk-produk teknologi tercipta. Itu semua adalah kekuatan cinta yang pernah dihasilkan oleh orang-orang yang sudah sukses mengungkapkan cinta. Jadi sebetulnya dari keseluruhan hukum cinta itu kita bisa sarikan dalam pernyataan yang sangat sederhana. Dan pernyataan ini sebetulnya bukan pernyataan yang baru. Dan semua kita sudah memahami pernyataan ini, bahkan pernah mendengar. Cuma kita barangkali belum tergerak untuk mengimplementasikan intisari dari pernyataan ini. Apa pernyataannya? Sederhana sekali. Kasihilah sesamamu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini adalah hukum yang sudah kita dengar sejak lama. Bahkan sejak dari kecil kita terlahir ke semesta ini, kita sering mendengarkan kata-kata ini. Cuman kita abaikan kekuatannya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri.
Makanya puncaknya perjalanan spiritual seseorang itu bisa dilihat dari satu ukuran yang sederhana, yaitu lihat cara dia memperlakukan orang lain. Ketika dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, berarti dia sudah mengimplementasikan intisari dari hukum cinta ini. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini perlu perjuangan para sahabat. Ini perlu tekad. Perlu tekad yang kuat. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan kehidupan yang menakjubkan, maka prinsip ini, intisari kehidupan ini, betul-betul harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Makanya tingkat kebijaksanaan seseorang itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita ingin diperlakukan mulia dan terhormat oleh orang lain, tentu saja kita harus memuliakan dan menghormati orang lain. Dan ketika kita memuliakan dan menghormati orang lain, seperti kita memuliakan dan menghormati diri kita sendiri, maka hukum alam ini tidak akan pernah gagal untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan itu kepada diri kita sendiri. Bagian yang ini saya beri tekanan. Kenapa? Ini bagian yang ke-10 dari hidup yang menakjubkan. Oleh karena itu, intisari-intisari ini saya beri ketekanan-tekanan supaya apa? Kita bisa mengambil, sekaligus kita memberikan PowerPoint ke sini. Memberikan daya, memberikan kekuatan pada intisari-intisari ini. Dan kita tergerak dengan tekad kita untuk mengimplementasikan intisari ini ke dalam kehidupan kita. Dan percayalah, hukum tarik-menarik tidak akan pernah gagal untuk merealisasikan apa yang kita mau. Bagaimana cara kita mencintai orang lain? Tentu saja melalui kebaikan, melalui dorongan, melalui dukungan, melalui rasa syukur, melalui perasaan yang baik. Maka cinta akan kembali kepada kita. Dan yang luar biasa, bukan sekedar kembali, tapi cinta itu akan melipat gandakan dirinya sendiri. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Melalui apa? Melalui kebaikan, melalui dorongan, melalui dukungan, melalui rasa syukur, melalui perasaan baik. Maka cinta akan kembali kepada kita. Dan cinta akan melipat gandakan dirinya sendiri. Sebelum saya memulai acara ini, alhamdulillah, tadi pagi saya sama istri saya belanja ke pasar. Karena ini bertepatan dengan awal rekaman ini saya buat tepat di awal bulan Ramadan. Kita akan mengawali saum. Saya dengan istri saya kemudian berpikir, di rumah ini beras berkelimpahan, makanan berkelimpahan. Bahkan justru yang terbatas adalah kapasitas kita untuk memakannya. Sementara tetangga kita masih ada kapasitas dan belum tentu di rumah mereka ada makanan. Ya sudah, sebelum acara ini dimulai, kemudian saya mengumpulkan mereka. Dan kemudian membagikan sembako kepada mereka. Kita bisa melihat rona kebahagiaan dari mereka. Ternyata sesuatu yang di rumah kita biasa menjadi sangat luar biasa ketika diterima oleh mereka. Dan ternyata cara kita memuliakan uang kita dengan cara menggunakan uang itu untuk kebahagiaan orang lain. Makanya ketika kita memuliakan uang itu bukan sekedar akan datang kepada kita,
tapi dia pun akan betah bersama dengan kita. Sama, uang itu sebetulnya ada nyawanya. Uang itu ada energinya. Makanya uang itu perlu juga diajak bicara. Jadi ketika uang itu mau digunakan untuk memuliakan orang lain, ajak bicara. Sekarang uang akan digunakan untuk memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Ya, kamu keluar dulu dari rumah ini. Ya, semoga nanti kamu datang lagi ke rumah ini, membawa teman-temanmu. Boleh kita mengatakan itu. Itu bukan kemelekatan. Itu adalah cara kita memuliakan. Karena menurut fisika kuantum, di semesta ini tidak ada benda mati. Karena semua sebetulnya mereka hidup. Dan mereka juga perlu kepedulian, perlu perhatian. Bahkan kursi yang saya duduki ini juga perlu disapa. Karena ini bukan benda mati, dia hidup. Kalau kita berpikir lebih dalam lagi, setiap benda di semesta tersusun oleh atom. Atom membentuk molekul, molekul membentuk padatan. Dalam setiap atom, bukankah sebetulnya ada sesuatu yang tidak pernah diam, yaitu elektron. Dan elektron yang bermuatan listrik negatif itu terus bergerak mengelilingi inti. Dengan gaya elektrostatik, kekuatan inti berada dalam medan listriknya inti. Sehingga dia mendapatkan gaya tarik dari inti. Dan dia terus-menerus memancarkan frekuensi, memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena menurut ahli fisika yang bernama Maxwell, begitu benda bermuatan listrik itu dipercepat karena mendapatkan gaya listrik, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik, meradiasikan frekuensi, meradiasikan energi. Jadi sebetulnya kursi yang saya duduki ini pada hakikatnya adalah hidup. Dia juga ingin diperlakukan semestinya. Makanya benda-benda yang di rumah kita kalau kita rawat kan jadi awet. Coba rumah yang tidak ada penghuninya kan cepat rusaknya. Karena apa? Karena kurang sentuhan. Itu membuktikan bahwa sebetulnya semua benda di semesta ini pada hakikatnya adalah hidup. Dan semua ingin diperlakukan sama. Semua ingin dipedulikan. Seperti itu para sahabat. Jadi kembali lagi ya. Bagaimana cara kita mencintai orang lain? Melalui apa? Melalui kebaikan. Melalui dorongan. Melalui dukungan. Melalui rasa syukur. Melalui perasaan baik. Percayalah. Cinta akan kembali kepada kita. Bahkan ketika kita tanpa pamrih, maka cinta itu akan melipat gandakan dirinya datang kepada kita. Sebaliknya kalau kita bersikap negatif kepada orang lain, kita mengecam orang lain, kita menebarkan kebencian dan amarah pada orang lain, menebarkan ketidaksabaran kepada orang lain, atau perasaan-perasaan negatif kepada orang lain, maka kita pun akan menerima yang negatif. Dan jangan lupa, kalau yang positif tadi akan melipat gandakan dirinya, sebetulnya yang negatif pun akan melipat gandakan dirinya. Dan itu akan datang kepada kita. Yuk kita sekarang berhenti mengecam siapapun. Kadang-kadang kita begitu mudah mengecam orang lain. Padahal orang yang kita kecam itu, kita juga tidak mengenalnya. Cuman karena kata orang ini dipersepsi kurang baik. Lalu pikiran kita kemudian merespon apa kata orang. Dan kemudian kita ikut mengecamnya. Kemudian kita ikut memarahinya. Kemudian kita mengungkapkan ketidaksabaran kita. Mengungkapkan perasaan negatif kita pada orang itu. Jangan lupa, semua yang kita ungkapkan yang negatif itu bukan untuk orang lain. Tapi semua adalah untuk diri kita sendiri. Dan semua akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau semua orang paham hukum ini, saya yakin tidak ada permusuhan dalam kehidupan ini. Semua orang akan dengan mudah untuk bisa menghormati dan menerima perbedaan. Sesungguhnya semua kecaman, semua amarah, ketidaksabaran, perasaan negatif yang diungkapkan pada orang lain, itu semata-mata karena kita tidak siap sebetulnya menerima perbedaan. Ketika orang lain berbeda dengan kita, kita menyalahkannya. Kita orang lain tidak sama dengan kita, kemudian kita mengecamnya. Kita menimbulkan amarah dan kebencian. Bahkan kita secara serta-merta menebarkan kebencian itu. Bahkan fitnah. Dan jangan lupa para sahabat, semua yang kita lakukan itu tidak ada buat orang lain. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri.
Percayalah sekali lagi, di semesta ini cuma ada satu diri kita, satu-satunya, gak ada orang lain. Itu maknanya adalah apapun yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan menerima apapun dalam hidup ini tanpa kita memberi terlebih dahulu. Jadi masalahnya sebetulnya bukan pada pihak lain. Masalahnya terletak pada diri kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak akan menerima apapun dalam hidup ini tanpa memberi terlebih dahulu. Kita tidak mungkin tiba-tiba dimarahi oleh orang lain kalau kita tidak menimbulkan sebab yang menimbulkan akibat orang lain marah kepada kita. Kita tidak mungkin dibenci oleh orang lain kalau kita tidak menimbulkan sebab sehingga orang lain membenci kita. Kita tidak akan menerima apapun dalam hidup ini, baik yang negatif maupun yang positif, tanpa kita memberi terlebih dahulu. Jadi sebetulnya masalahnya bukan pada pihak lain. Masalahnya sesungguhnya terletak pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang coba mengubah dunia ini dengan cara mengubahnya keluar. Ingin mengubah situasi dengan cara mengubah orang lain. Itu adalah cara mengubah yang keliru. Itu adalah cara mengubah yang tidak akan pernah berhasil. Karena sesungguhnya kalau kita mau mengubah situasi, yang pertama harus kita ubah bukan di luar. Yang pertama harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Ternyata menurut orang-orang yang menekuni hukum tarik menarik, yang menekuni kekuatan positif yang luar biasa di semesta ini, mereka membuat klasifikasi tindakan-tindakan yang bukan cinta, tindakan-tindakan yang bukan mencintai. Mungkin ini akan mengagetkan, karena tindakan ini termasuk tindakan yang bukan mencintai. Berarti tindakan ini dihasilkan oleh ketiadaan cinta. Apa saja contohnya? Yang pertama, mencoba mengubah orang lain sebetulnya itu bukan mencintai. Berarti mencintai bukan mengubah orang. Kalau ingin orang lain berubah, ubah diri kita sendiri. Daripada kita memaksakan cinta, lebih bagus kita mengungkapkan cinta. Daripada kita memaksa orang lain harus mencintai kita, lebih bagus ungkapkan cinta kita pada orang lain. Maka dengan sendirinya tidak akan gagal semesta ini. Sekeras apapun orang lain, pasti akan berbalik mencintai dan menyayangi kita. Merasa tahu yang terbaik untuk seseorang, ternyata itu juga bukan mencintai. Kita kan sering sok tahu. Dan kita seakan-akan memberikan saran kepada orang lain, seakan-akan kita tahu yang terbaik buat orang lain. Menyarankan sesuatu pada orang lain karena kita merasa tahu yang terbaik buat orang lain, itu sebenarnya sok tahu. Itu juga bukan mencintai. Kalau begitu apa yang harus kita sampaikan pada orang lain? Pokoknya berhenti merasa tahu yang terbaik buat orang lain. Karena apa? Yang tahu yang terbaik buat dirinya sebenarnya bukan kita. Orangnya itu sendiri. Karena tidak ada yang tahu seseorang kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan sok tahu. Jangan kita seakan-akan merasa paling tahu yang terbaik buat orang lain. Karena itu bukan mencintai. Merasa kita benar. Dan kemudian mengatakan orang lain keliru. Itu juga bukan mencintai. Merasa benar, orang lain keliru. Itu bukan tindakan yang berasal dari cinta. Itu bukan kekuatan positif. Itu ketiadaan cinta. Sekali lagi, merasa diri benar dan orang lain keliru karena berbeda dengan dirinya. Itu bukan mencintai. Itu salah satu tindakan yang lahir dari ketiadaan cinta. Itu tindakan yang lahir dari kegelapan. Bukan dari cahaya. Mengecam, menyalahkan, mengeluhkan, mencari-cari kesalahan seseorang, itu juga bukan mencintai. Hati-hati para sahabat. Mencoba mengubah orang lain, merasa tahu yang terbaik buat orang lain,
Kita merasa benar dan orang lain keliru. Mengecam, menyalahkan, mengeluhkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati. Itu semua tidak akan berlaku buat orang lain. Semua akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi, untuk mereka yang selalu melakukan ini, percayalah, dia akan memanen apa yang dia berikan. Karena dia mengungkapkan yang negatif, maka dia dalam kehidupannya akan menerima lebih banyak yang negatif. Bahkan yang negatif itu bukan sekedar dia terima, dia akan melipat gandakan yang negatif itu pada saat kedatangannya kepada dia. Ini harus diwaspadai, ini harus hati-hati. Karena di episode yang ke-10 ini saya berbicara lebih tajam lagi tentang rahasia kehidupan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Jadi sekali lagi para sahabat, kebencian tidak bisa ditaklukkan dengan kebencian. Kebencian hanya bisa ditaklukkan dengan cinta. Setiap kali seseorang melukai hati kita, cobalah tinggikan kualitas rohani kita, agar perlakuan itu tidak bisa mencapai diri kita. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, bukan malah kita menyakiti orang lain. Tinggikan kualitas rohaniah kita, tinggikan kualitas kesadaran kita, agar perlakuan orang itu tidak bisa mencapai kita. Karena perlakuan orang itu mencapai kita, karena kesadaran kita rendah. Kalau kesadaran kita tinggi, seburuk apapun perilaku orang lain kepada kita, tidak akan pernah merendahkan kita. Tidak akan pernah menjatuhkan kita. Yang akan menjatuhkan kita justru diri kita sendiri. Kapal tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar kapal. Tapi kapal hanya akan tenggelam oleh air yang bocor masuk ke dalam kapal. Jadi kalau kita mengizinkan semua yang di luar itu masuk ke dalam diri kita, kita akan jatuh. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang melukai hati kita, tinggikan kualitas rohaniah kita, tinggikan kesadaran kita, maka perlakuan itu tidak akan bisa mencapai kita. Dan kita akan selalu selamat dalam situasi apapun. Orang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Dan orang yang kejam, dia juga berbuat jahat pada dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita mau murah hati, kita mau kejam, bukan buat orang lain. Murah hati untuk diri kita sendiri. Kita kejam buat diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada orang lain di semesta ini. Yang ada satu-satunya adalah diri kita. Makanya ada yang disebut dengan personal emotional trainers. Personal emotional trainers. Pelatih emosional pribadi. Jadi personal emotional trainer itu bahasa Indonesianya adalah pelatih emosional pribadi. Jadi orang-orang yang menyulitkan kita dalam hidup ini, jadikan dia sebagai personal emotional trainer. Jadikan mereka sebagai pelatih emosional pribadi kita. Pandang mereka sebagai guru kita. Pandang mereka kehadirannya di semesta ini untuk menguatkan kita. Ada kata-kata bagus dari Socrates. Menikahlah. Jika kamu mendapatkan pasangan yang baik, maka kamu akan bahagia. Jika kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Itu kata Socrates. Jadi tidak ada yang buruk. Mendapatkan pasangan yang baik, kamu akan bahagia. Mendapatkan pasangan yang buruk, kamu juga akan menjadi seorang yang bijaksana. Loh, di mana salahnya? Kesalahan itu semua terletak pada sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita sudah benar, sudah lurus, ternyata yang baik bermanfaat. Yang tidak baik juga bermanfaat. Siapa tahu yang kita butuhkan memang orang yang tidak baik untuk mendampingi kita. Untuk apa? Untuk membuat diri kita semakin bijaksana. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Makanya kita tidak terjebak lagi benar salah, baik buruk. Kita bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Ini episode yang ke-10. Dengan demikian, maka kita akan memperoleh hidup yang menakjubkan. Jadi sekali lagi, pandang semua orang yang menyulitkan kita, yang menyakiti kita, itu sebagai personal emotional trainer. Pandang mereka sebagai pelatih emosional pribadi kita.
Justru kita harus bersyukur. Ada orang yang mau menjadi trainer bagi kita. Bersyukur ada orang yang mau menyediakan diri menjadi pelatih emosi kita untuk meninggikan kualitas ruhaniah kita. Jadi orang-orang yang menyulitkan hidup kita adalah guru-guru kebaikan yang sedang menyamar. Guru-guru kebaikan yang sedang menyamar, yang sedang meninggikan kualitas ruhaniah kita. Ingat para sahabat, kebencian sudah berhasil melumpuhkan kehidupan. Dan itu sudah tidak bisa dibantah. Yang melumpuhkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang membebaskan itu adalah cinta. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang menselaraskannya adalah cinta. Yang menggelapkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang meneranginya adalah cinta. Jadi kebencian itu telah melumpuhkan kehidupan. Kebencian itu telah mengacaukan kehidupan. Kebencian itu telah menggelapkan kehidupan. Aneh. Kok tiba-tiba kita bisa membenci seseorang, ketemu saja belum, kenal saja tidak. Cuma karena dipersepsi oleh orang lain negatif, langsung kita terbawa. Lalu menilai orang lain itu negatif. Dan ingat, penilaian itu bukan buat orang lain. Itu buat diri kita sendiri. Sekali lagi para sahabat, yang melumpuhkan kehidupan ini adalah cinta. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Yang melumpuhkan kehidupan ini adalah kebencian. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Yang menggelapkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan obatnya cuma satu, cinta. Ketika kebencian melumpuhkan kehidupan, cinta membebaskannya. Ketika kebencian mengacaukan kehidupan, cinta menselaraskannya. Ketika kebencian menggelapkan kehidupan, cinta meneranginya. Jadi sekali lagi, cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana cara kita berpaling. Bagaimana cara kita berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya tidak merasakan apapun terhadap itu. Karena apa? Sekali lagi, yang di episode sebelumnya saya sudah mengatakan ada yang disebut dengan kendali otomatis perasaan. Jadi ketika kita mendapatkan situasi yang buruk, hati-hati dengan perasaan kita. Jangan kendali otomatisnya berjalan. Karena begitu mendapatkan perasaan yang buruk, kemudian kita pun terjebak pada perasaan buruk itu. Pada situasi yang buruk, kemudian perasaan kita buruk, maka terjebak pada situasi yang buruk seperti kita menaiki kuda liar. Kemudian kita memberi perasaan buruk pada situasi yang buruk, berarti kita mencabuk kuda liar. Dan kita akan terperangkap pada situasi yang lebih buruk lagi. Nah, sekarang saya akan berbicara bagaimana cara kita berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya tidak merasakan apapun terhadap itu. Langkah pertama adalah dengan pikiran yang baik. Di sini dulu. Langkah yang kedua dengan perkataan yang baik. Langkah yang ketiga dengan tindakan yang baik. Dan langkah yang keempat, itulah yang disebut dengan surga saat ini. Jadi kalau kita mengambil langkah dengan pikiran yang baik, langkah pertama, langkah kedua dengan perkataan yang baik, langkah ketiga dengan perbuatan yang baik, maka rasa kita tidak akan terjebak pada perasaan yang buruk. Inilah teknik untuk mengendalikan diri kita agar kita bisa berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya rasa kita tidak berada dalam kendali otomatis. Yang pertama, ingat ya, langkah pertama adalah dengan pikiran yang baik. Langkah yang kedua dengan perkataan yang baik. Langkah yang ketiga dengan tindakan yang baik. Kalau kita bisa melakukan 3 langkah itu, kita masuk surga saat ini. Oleh karena itu, para sahabat, hati-hati dengan bergosip. Karena gosip itu bukan cinta. Gosip itu ketiadaan cinta. Gosip itu tidak membahayakan orang yang digosipkan. Tetapi yang jelas, gosip itu membahayakan orang yang menggosip. Bergosip berarti memancarkan perasaan negatif. Dan itu akan kembali kepada mereka yang bergosip.
Dan perasaan negatif itu akan kembali pada mereka yang memancarkannya. Jadi perasaan negatif itu tidak akan pernah lari kepada mereka yang digosipkan. Oleh karena itu, stop bergosip. Gak ada artinya. Karena apa? Begitu kita bergosip, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan negatif. Dan semua perasaan negatif yang kita ungkapkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi yang suka bergosip, stop. Karena itu hukum tarik-menarik akan berlaku. Para sahabat, ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Jika seseorang berbicara atau bertindak, dia berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan akan mengikuti dia. Jadi kalau digambarkan, kira-kira seperti ini gambarannya. Mungkin para sahabat pernah lihat di kota-kota ada yang namanya delman ya. Delman ya. Jadi kalau ini adalah kuda ya yang menarik delman. Ini delmannya. Delmannya di sini kan ada rodanya. Ya, ini delman. Ditarik sama kuda. Ini ada rodanya. Kan ini kaki kuda nih. Ini kudanya. Nah, si delman ini ditarik sama kuda. Ketika ditarik sama kuda, pastikan rodanya akan berputar. Nah, roda ini akan berputar terus-menerus mengikuti kaki kuda. Ketika kuda bergerak ke depan, maka dia akan bergerak ke depan. Jadi kira-kira orang yang selalu berbicara dan bertindak dengan pikiran yang jahat, itu persis seperti ini, ya. Kalau orang itu berbicara dan bertindak dari pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan yang akan mengikuti dia. Tidak mungkin kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Jadi sebetulnya kesengsaraan itu siapa yang mengundang? Pikiran jahat. Pikiran jahat yang sudah terimplementasi menjadi kata-kata dan tindakan yang jahat. Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita kalau tidak diproduksi oleh pikiran. Dan tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan kalau tidak diproduksi oleh pikiran. Karena pikiran itu sumber utama penggeraknya. Ketika pikiran kita jahat, maka otomatis kata-kata kita akan jahat. Kemudian apa yang terjadi? Tindakan kita pun menjadi jahat. Nah, kesengsaraan akan mengikutinya. Persis seperti roda delman mengikuti kaki kuda. Ketika kaki kuda menariknya, maka roda ini akan mengikutinya. Persis seperti ini. Dan ini hukum alam. Hukum alam. Ya oleh karena itu maka hindarkan pikiran jahat. Supaya kita tidak pernah berkata jahat dan bertindak jahat. Misalkan beginilah, sederhana saja. Kita tidak tahan ya dengan pikiran jahat kita, kemudian kita melontarkan umpatan kepada orang lain. Yang kemudian menjatuhkan nama orang lain. Apalagi melakukan tindakan yang kemudian merugikan tindakan orang lain. Kan ada hukumnya yang namanya pencemaran nama baik. Kemudian orang itu merasa tidak terima, kemudian dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Maka orang itu kan kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib, dengan hukum, dan kemudian bisa saja masuk penjara dari perkataannya, dari tindakannya. Dan perkataan yang buruk, tindakan yang buruk berasal dari pikiran yang jahat. Nah, sebaliknya para sahabat, kalau kita berbicara dan bertindak berasal dari pikiran yang jernih, maka dapat dipastikan yang akan mengikuti kita adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan mengikuti kita persis seperti bayangan. Karena apa? Nah, jadi kalau ini adalah sumber cahaya, sebut aja matahari, dan kita di sini, ya, ada di sini. Kan bayangan ada di sini. Bayangan kita ada di sini. Ini bayangan. Nah, kalau kita di sini, ya, berpikiran jernih pikirannya, maka yang keluar dari mulut kita di sini pasti kata-kata yang baik.
Dan akan keluar dari tindakan kita, tindakan yang baik. Pasti tidak merugikan orang. Apa yang terjadi? Maka ya, kebahagiaan yang datang pada orang ini persis seperti bayangan yang mengikuti dia. Kemanapun dia pergi, bayangan akan mengikutinya. Kemanapun dia pergi, bayangan akan mengikutinya. Pergi ke sana, bayangan ikut. Pergi ke sini, bayangan ikut. Bayangan tidak pernah meninggalkan orang ini. Dan bayangan inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Roda inilah yang disebut dengan kesengsaraan. Karena kegilas roda kan pasti akan menimbulkan kecelakaan. Jadi jangan sampai ya hidup kita terus menerus diikuti oleh kesengsaraan. Kita ingin kehidupan kita terus menerus diikuti dengan kebahagiaan. Jadi kalau hidup kita ingin diikuti kebahagiaan, maka sumber utamanya adalah pikiran jernih. Tapi kalau hidup kita terus menerus dengan pikiran yang jahat, kita akan selalu diikuti oleh kesengsaraan. Pilihan ada pada diri kita. Jadi aneh, kita ingin hidup bahagia, tetapi ya kita mengizinkan pikiran kita menjadi pikiran jahat. Bukan pikiran yang jernih yang kita gunakan. Apa yang terjadi? Kalau pikiran jahat yang kita miliki, perkataan kita jahat, tindakan kita jahat, kesengsaraan. Tapi kalau pikiran jernih yang kita miliki, kata-kata kita yang keluar juga kata-kata yang baik, kemudian tindakan kita tindakan yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Persis seperti bayangan mengikuti seseorang. Nah, ini adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa ya dari orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan ya. Oleh karena itu para sahabat sederhana ya, kalau ada air yang keruh, jangan dikocek. Kalau ada air yang keruh, jangan ditambah apapun. Karena air yang keruh itu hanya akan bisa menjadi jernih kembali kalau didiamkan. Air yang keruh hanya akan menjadi jernih kalau didiamkan. Makanya kalau ada orang yang sedang marah-marah, biarkan saja. Ada orang mencaci maki kita, biarkan saja. Orang menghina kita, biarkan saja. Itu adalah kekeruhan pikiran. Makanya air yang keruh tidak perlu diapa-apakan. Hanya perlu didiamkan saja. Maka nanti air itu akan jernih dengan sendirinya. Pertengkaran tidak pernah terjadi satu pihak. Pertengkaran selalu terjadi karena ada dua belah pihak. Karena masing-masing saling memberi api. Masing-masing saling menyumbang api. Sehingga masing-masing akan menjerumuskan dirinya pada lembah kebinasaan. Oleh karena itu, kalau ada orang lain yang mengajak berantem, bertengkar, menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, biarkan saja. Karena itu tidak berlaku untuk kita. Itu berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu maka hukumnya sangat sederhana. Kalau ada air yang keruh, diamkan saja. Maka air yang keruh akan jernih dengan sendirinya. Tidak usah dikocek, tidak usah dilawan. Makin dilawan, makin keruh. Ini adalah analogi yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Oleh karena itu maka dalam kehidupan saya tidak pernah mau menang-menangan dalam hidup. Lebih bagus mengalah. Justru ketika kita mengalah malah kita menang. Ya. Jadi tidak usah menunjukkan kekuatan kita. Tidak usah menunjukkan siapa diri kita, kehebatan kita. Karena sesungguhnya hidup ini tidak usah cari ilmu untuk gak mempan digolok. Tapi cari ilmu gimana caranya supaya tidak ada orang yang menggolok. Itulah ilmu dasar, ilmu preventif. Justru pencegahan lebih bagus. Ya, jadi preventif lebih bagus daripada kuratif. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada kekeruhan, tidak usah kita memberikan reaksi apapun pada kekeruhan. Cukup didiamkan saja. Karena dengan didiamkan, maka air yang keruh akan jernih dengan sendirinya. Para sahabat, kekuatan berasal dari dalam. Kekuatan berasal dari dalam. Namun kita tidak akan menerimanya sampai kita mengeluarkannya. Jadi sekarang keluarkan kekuatan itu. Karena kekuatan ada di dalam, keluarkan kekuatan itu. Dan ketika kita mengeluarkan kekuatan, kita akan menerima sesuatu yang setimpal dengan kekuatan itu. Itulah hukum tarik-menarik. Jadi apa sesungguhnya cinta itu? Kembali lagi, cinta adalah kekuatan positif.
Cinta bukan sekedar melahirkan produk-produk yang bermanfaat buat kehidupan, tapi cinta juga satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Saya percaya, ketika seluruh manusia di dunia ini saling mengasihi, ketika seluruh manusia di dunia ini saling mengasihi, satu, yang kuat tidak akan menguasai yang lemah. Yang kedua, yang banyak tidak akan menindas yang sedikit. Tiga, yang kaya tidak akan mencemooh yang miskin. Empat, yang terhormat tidak akan menghina yang bersahaja. Yang kelima, yang cerdik tidak akan memperdaya orang yang biasa-biasa saja. Jadi sebetulnya kasus di mana ya yang kuat menguasai yang lemah, yang banyak menindas yang sedikit, yang kaya mencemooh yang miskin, yang terhormat menghina yang bersahaja, yang cerdik memperdaya yang biasa-biasa saja. Itu akibat dari ketiadaan cinta. Begitu tidak ada cinta, tidak ada di sini kasih sayang. Sehingga apa yang terjadi? Menganggap orang lain itu sebagai musuh, menganggap orang lain itu sebagai yang berbahaya. Itu sebabnya ya, para leluhur kita di Nusantara ini mendefinisikan agama. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang paling jahat pada diri kita sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena sesungguhnya tadi, apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak akan bisa menjangkau kita kalau kualitas rohaniah kita sudah baik, kalau kualitas kesadaran kita sudah tinggi. Mereka tidak bisa mencapai kita. Sakit hati bukan urusan orang lain, sakit hati karena kita mengizinkannya. Itu urusannya dengan diri kita sendiri, bukan urusan dengan orang lain. Para sahabat, jika kita merasa tertekan oleh sesuatu di luar diri kita, awas. Kesengsaraan itu bukanlah karena sesuatu yang di luar diri kita, melainkan dari penilaian kita terhadap itu. Kita memiliki kekuatan untuk membatalkannya kapanpun juga. Sekali lagi, bila kita merasa tertekan oleh situasi di luar diri kita, ingat, kesengsaraan itu bukanlah karena pihak luar, bukan karena sesuatu yang di luar diri kita. Itu melainkan dari penilaian kita terhadap sesuatu yang di luar itu. Kita memiliki kekuatan, para sahabat, untuk membatalkan itu kapanpun juga, supaya tidak mencapai kita. Makanya yang tadi, yang namanya personal emotional trainer. Jadikan orang lain sebagai pelatih emosi pribadi kita. Ini episode yang ke-10, para sahabat. Saya sudah berbicara hal yang sangat penting. Dan kalau ini diimplementasikan dalam hidup, wah, menakjubkan kehidupan kita. Menakjubkan. Kenapa kesengsaraan selama ini menjangkau kita? Karena dari sini pikiran yang jahat, yang sudah keluar dari kata-kata yang jahat, yang keluar dari tindakan yang jahat. Tetapi kalau pikiran kita selalu jernih, maka yang keluar adalah kata-kata yang baik, tindakan yang baik. Yang akan mengikuti kita bukan kesengsaraan, tetapi kebahagiaan. Jadi saya teringat dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Duribat alaihimudillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada seseorang dimanapun dia berada, kecuali orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ternyata para sahabat, menjaga hubungan dengan Allah itu akan berdampak pada terjaganya hubungan kita dengan manusia. Jadi sebetulnya orang-orang yang banyak konflik dengan manusia itu karena dia kurang bagus hubungannya dengan Allah. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah, orang yang bagus hubungan dengan diri sejatinya, pasti akan bagus hubungan dengan siapapun. Dan orang yang kemudian mengalami konflik hubungan dengan manusia, itu penyebab utamanya karena dia tidak bagus hubungannya dengan Allah.
Jadi oleh karena itu maka bereskan hubungan kita dengan Allah. Kenali dia. Kenali dia. Kalau kita bereskan hubungan dengan Allah, kita juga akan dengan sendirinya hubungan kita dengan manusia akan beres. Karena apa? Kita menjadi peduli, memberikan dorongan ya kepada orang lain. Bahkan kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita akan menjadi sumber cinta, kita akan menjadi sumber kebahagiaan, kita akan menjadi sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber rahmat bagi semua manusia dimanapun mereka berada. Dan mereka sangat menantikan kehadiran kita. Makanya saya sering bergurau, kalau kita datang pada satu tempat, kemudian orang itu merasa terganggu dengan kehadiran kita, karena ada yang salah dengan kehidupan kita. Kalau mereka menyesali kehadiran kita, bahkan mereka mensyukuri kepergian kita, ada yang salah dengan kita. Tapi kalau kita datang kepada satu komunitas, kehadiran kita disyukuri, bahkan kepergian kita disesali, berarti kita sudah menjadi sumber cinta bagi mereka, sumber sukacita bagi mereka. Jadi sangat masuk akal sekali ayat yang tadi saya sampaikan. Duribat alaihimudillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minannas. Orang yang bisa menjaga hubungan dengan Allah, maka dia pun akan terjaga hubungannya dengan manusia lain. Karena konflik dengan manusia lain, sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri, bukan diri yang luar, tapi dengan diri sejatinya. Itu masalah besarnya. Dia sederhana para sahabat. Kalau kita masih banyak konflik dengan di luar diri kita, itu masih ada konflik kita dengan diri sejati kita. Perbaiki dulu konflik ke dalam, maka keluar dengan sendirinya akan baik. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa dipandang kecil. Setiap kebaikan akan menciptakan riak tak bertepi yang sulit dipahami oleh logika. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Coba umpamakan saja ya. Kita punya air dalam satu kotak seperti ini. Kita punya bak. Ini air. Ini isinya air. Penuh bak ini dengan air. Kalau kita memasukkan tangan kita, menyentuhkan tangan kita ke air, pasti akan terjadi riak. Akan terjadi riak seperti ini. Sekecil apapun gangguan yang kita berikan pada air, akan terjadi riak. Dan kalau kita perhatikan, kalau tidak ada dinding ini, sebenarnya riak itu tanpa batas. Kalau tidak ada dinding ini, riak itu tanpa batas. Cuman karena ada dinding ini, maka gelombang ini kemudian sampai di dinding akan dipantulkan. Dan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang memantulkan ini adalah dinding. Kalau tidak ada pembatas ini, bak ini, maka riak ini akan terus bergerak. Oleh karena itu maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan para sahabat, itu persis seperti kita mengganggu air dan riaknya akan terus tanpa batas. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, dia juga seperti riak dan itu tanpa batas. Jadi mana pilihan kita? Tentu saja kita ingin memilih ya gangguan yang positif, ya perubahan yang positif, ya supaya apa? Kalaupun riaknya itu ya ada, riaknya itu adalah riak yang tak bertepi, ya yang tidak bisa dipahami lagi oleh logika, dan itu akan menjadi kebaikan yang menyebar dan suatu saat akan dipantulkan pada diri kita sendiri. Jadi jangan berpangku tangan. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukanlah. Kebaikan apa yang kita bisa lakukan saat ini, lakukanlah. Kalau kita berkelebihan harta, tidak usah menunggu besok. Belum tentu besok kita masih hidup. Kita akan menyesal selama-lamanya. Lebih bagus apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Nah, para sahabat, jadi daya yang ada pada diri kita itu, kekuatan alamiah yang ada dalam diri kita itu, yang disebut dengan cinta,
Yang disebut dengan kekuatan positif itu bukan sekedar akan membuat jalinan hubungan kita menjadi sangat baik, keuangan kita sangat baik, tetapi yang luar biasa, ya, daya itu akan menjadi penyembuh bagi penyakit. Bahkan dia akan menjadi penyembuh yang sejati. Jadi keadaan sehat itu, para sahabat, bukan sekedar tidak sakit. Apakah kita saat ini sehat? Kemudian kita mengatakan, kan saya tidak sakit. Sehat itu bukan keadaan tidak sakit. Yang paling penting itu adalah perasaan yang sama seperti kita saat kanak-kanak. Itu namanya sehat. Jadi kita tuh disebut sehat kalau saat ini kita punya perasaan yang sama seperti saat kita kanak-kanak. Coba, waktu kita kanak-kanak, penuh semangat kan setiap hari? Bangun tidur penuh semangat. Tubuh kita ringan, luas. Bahkan tanpa upaya. Ya, mau berdiri, mau duduk, mau lari. Seperti itu, ya, waktu kita masih kanak-kanak. Waktu kita masih kanak-kanak, kita siap bergerak kemanapun kita. Gak ada capeknya. Pikiran jernih. Tanpa khawatir. Selalu bahagia. Ketika tidur pulas. Damai setiap malam. Bangun tidur. Perasaan mereka benar-benar segar. Dengan tubuh yang benar-benar baru. Itu yang disebut dengan sehat. Jadi sehat itu adalah kondisi di mana kita persis seperti saat kanak-kanak. Penuh dengan semangat, ringan, luas, tanpa upaya, bergerak dengan mudah, pikiran jernih, bahagia, tanpa ada rasa khawatir, tidur pulas, damai setiap malam, bangun tidur penuh dengan semangat, bangun tidur segar, dan tubuh benar-benar baru. Itu yang namanya sehat. Bukan sekedar ketiadaan penyakit. Karena sakit itu ketiadaan sehat. Tapi sehat bukan sekedar tidak adanya penyakit. Saya khawatir saja banyak orang yang mengklaim dirinya sehat. Tapi apa? Tidak punya semangat hidup. Ya, tubuhnya kaku, tidak luas. Baru duduk sebentar, mau berdiri susah. Habis berdiri mau duduk susah. Memang tidak ada penyakit saat itu, tetapi sudah kehilangan gairah, tidak siap bergerak, diajak kemana-mana, mangga we, ya, abdi mah di dia we, bade calik. Pikiran selalu kotor, tidak bahagia, cemas, khawatir, itu enggak sehat. Tidur, mimpi yang buruk, bahkan tidur tuh sulit. Berjam-jam ada mau tidur dari sulat. Bahkan banyak orang yang tidur harus minum obat. Itu enggak sehat. Bahkan tidak damai hidupnya setiap malam. Memikirkan hari esok. Cemas dengan hari esok. Enggak bisa tidur. Begitu bangun tidur, marah-marah, kemurungsung. Enggak segar. Tidak bersyukur dengan kehidupan yang baru. Itu enggak sehat. Itu kenapa? Karena kekuatan cinta pada diri kita itu ya tidak ada. Diri kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Jadi sekali lagi para sahabat, sehat itu bukan sekedar tidak sakit. Ya, sehat itu ya perasaan di mana kita seperti saat kita kanak-kanak. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan keyakinan. Kan banyak yang punya keyakinan yang keliru. Misalkan ya, saya gampang pilek, awas itu keyakinan. Perut saya sangat sensitif, keyakinan itu. Apa sih keyakinan itu? Keyakinan itu adalah pikiran yang diulang-ulang dengan perasaan yang melekat kuat pada pikiran. Pikiran yang diulang-ulang itu masuk di alam bawah sadar. Sehingga reticular activating system kita, filter kita jebol. Karena ada repetisi, ada pengulangan, lalu masuk di alam bawah sadar. Itu menjadi paradigma. Itu menjadi program yang mengendalikan kita. Nah, apalagi ketika dibantu oleh perasaan yang kuat. Oh, makin hebat itu. Saya gampang pilek, benar-benar gampang pilek. Perut saya sangat sensitif, dikit-dikit
sakit perut. Dikit-dikit sakit perut. Itu keyakinan. Saya sulit menurunkan berat badan. Ya tidak turun-turun. Makan aja terus. Ya. Saya alergi terhadap sesuatu. Ya betul-betul alergi. Kopi membuat saya terjaga. Ya udah, habis minum kopi nggak tidur-tidur. Padahal sebenarnya nggak ada kaitan kopi dengan tidur. Ya, cuman karena punya keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan itu sudah masuk menjadi program, ada di alam bawah sadar. Hati-hati dengan keyakinan, karena keyakinan bisa membentuk kenyataan. Para sahabat, keyakinan itu memang bukan fakta. Tapi keyakinan adalah keputusan pikiran. Kalau keputusan sudah keluar, ya. Kalau keputusan sudah dikeluarkan, itu sama dengan mengunci pintu dan kita membuang kuncinya. Bisa menerima ya pandangan saya? Gini nih, ya. Jadi keyakinan itu memang bukan fakta, tapi keyakinan itu adalah keputusan pikiran. Dan kalau pikiran sudah memutuskan, itu akan keluar nanti menjadi kenyataan. Jadi persis seperti kita, ya, seperti kita mengunci pintu, ya, kemudian kita membuang kuncinya. Nah, kalau kita mengunci pintunya masih di tangan kita, kan masih bisa dibuka lagi tuh pintu. Tapi kalau sudah mengunci pintu dan kuncinya dibuang, artinya sebelum kunci itu kita temukan, kita tidak bisa membuka pintu itu. Kalau sudah jebol masuk alam bawah sadar, itu menjadi keyakinan, itu menjadi paradigma. Itu harus hati-hati. Jadi apapun yang kita yakini, apapun yang kita rasakan, jadinya sebagai nyata. Bukan nyata, hanya sebagai nyata. Maka itu akan menjadi sangat nyata. Oleh karena itu maka pilih keyakinan yang positif. Pilih keyakinan yang positif, ya, daripada kita terus-menerus, ya, meyakini sesuatu yang negatif. Jadi hati-hati ya dengan pikiran. Di episode yang ke-10 ini saya menekankan ini karena semua realitas kita terbentuk oleh keyakinan. Keyakinan yang sudah diulang-ulang oleh pikiran. Dan itu diberi rasa, ya, diberi rasa. Udah jebol ke alam bawah sadar, itu menjadi paradigma. Nah, itu sangat berbahaya. Itu kalau dibiarkan, itu akan terus-menerus menjadi realita, ya. Banyak orang yang memiliki lebih banyak keyakinan yang takut akan penyakit ketimbang keyakinan positif terhadap keadaan sehat. Itu yang menyebabkan orang jadi mudah sakit. Jadi dia lebih banyak takut akan penyakit ketimbang keyakinan positif terhadap sehat. Jadi coba perhatikan ya sekarang para sahabat. Kemajuan di bidang pengobatan luar biasa, bukan? Kemajuan di bidang kedokteran luar biasa. Tapi kenapa penyakit terus bertambah? Pernah nggak memikirkan itu? Obat sekarang makin banyak di apotek. Obat herbal makin banyak yang memproduksi. Teknik-teknik penyembuhan makin banyak. Baik teknik penyembuhan yang secara medis maupun secara spiritual ataupun lewati jalan-jalan konvensional, tradisional, ya, lewat ramuan-ramuan, disebutnya herbal. Kan sebetulnya sekarang di mana-mana sudah makin banyak, ya, teknik-teknik pengobatan, tapi penyakit terus bertambah. Dari mana sebetulnya asalnya penyakit? Karena orang makin ketakutan terhadap penyakit. Makin ketakutan terhadap penyakit. Ya, bukan, ya, memberikan keyakinan positif terhadap kehidupan yang sehat. Nah, bila kita yakin bahwa tubuh kita akan digerogoti usia, bila kita yakin bahwa tubuh kita akan digerogoti penyakit, maka kita sedang memancarkan keyakinan itu. Maka hukum tarik-menarik berlaku. Jadi apa yang kita takutkan akan menimpa kita. Apa yang kita cemaskan akan mendatangi kita. Ya. Nah, itu contohnya adalah dalam dunia kedokteran ada yang disebut dengan efek placebo. Jadi efek placebo itu seperti ini para sahabat, ya. Kira-kira supaya gampang gambarannya saya gambarkan. Jadi fenomena placebo atau efek placebo itu dalam dunia kedokteran ini membuktikan bahwa keyakinan itu sangat berbahaya. Ini ada dua orang nih, ya. Sebut aja orang ini, sebut aja A. Ini ada orang lain. Sebut saja orang ini adalah B. Ini orang yang berbeda. Nah, orang yang berbeda. Dia, orang A dan orang B itu mengidap penyakit yang sama. Risetnya seperti itu. Nah, kemudian, ya,
si A ini dikasih obat palsu. Jadi dikasih obat palsu, ini dikasih obat yang asli. Yang asli. Tapi obat palsunya diberi sugesti. Jadi obat palsunya itu dikatakan pada si A, ya, ini obat buat Anda, obatnya mahal. Dibelinya di luar negeri. Nah, warna obatnya pun dibuat sedemikian menarik. Warna-warni. Padahal obat itu hanya terbuat dari tepung terigu. Palsu. Nah, kemudian si B ini dikasih obat juga asli. Ya. Tetapi dia tidak dikasih sugesti apa-apa. Pokoknya obatnya asli aja, ya. Apa yang terjadi? Ini sangat mengejutkan. Ternyata malah justru si A sembuh lebih cepat padahal dikasih obat palsu. Kenapa? Sugesti tadi yang masuk pada dia. Karena dia sudah punya keyakinan mahal dari luar negeri, obatnya warna-warni, itu membentuk keyakinan. Ya, yang ini biasa-biasa saja, ya. Dia juga dapat sugesti, ya, dari obatnya, ya. Tetapi karena tidak diberi tambahan sugesti lain, maka dia biasa-biasa saja. Ternyata ini yang disebut dengan efek placebo. Jadi efek placebo itu membuktikan bahwa keyakinan itu sangat luar biasa. Jadi kembali lagi kepada risetnya di Trickden Hard, ya, bahwa manusia itu punya 5 tubuh. Tubuh yang paling atas namanya tubuh spiritual. Tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Tubuh yang ketiga namanya tubuh mental. Tubuh yang keempat namanya tubuh energi, dan terakhir yang paling kasar adalah tubuh fisik. Makanya yang disebut dengan pengobatan holistik itu artinya di treatment bagian atasnya, yaitu tubuh spiritualnya. Nah, kalau di treatment tubuh spiritualnya, nanti akan beres tubuh intuisinya, beres tubuh mentalnya, pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu beres semuanya. Otomatis tubuh energinya menjadi bagus, aliran energi dalam tubuhnya menjadi keren. Akibatnya apa? Tubuh fisiknya menjadi sehat. Ya, itu pentingnya, ya, membangun cinta, ya, lewat pikiran. Ya. Jadi kalau pikiran ini sudah terlalu fokus kepada ketakutan akan penyakit, nah ketakutan itu justru yang akan menarik penyakit. Jadi setiap perasaan kita itu ternyata menurut riset neuroscience itu meresap ke dalam setiap sel dalam tubuh kita. Jadi perasaan itu bukan sekedar di sini, di dada, tapi meresap ke seluruh sel. Jadi apa yang kita rasakan itu ternyata meresap kepada seluruh sel. Dan itu, ya, sel itu kan sebetulnya sangat cerdas. Sel itu sangat cerdas, ya. Dan sel itu akan merespon apa yang kita berikan sebagai stimulus. Jadi penyakit itu hanyalah akibat dari keberadaan tubuh yang tidak nyaman dalam waktu yang lama karena perasaan-perasaan negatif seperti stres, kecemasan, dan ketakutan. Makanya dokter kadang-kadang setelah ngasih obat biasanya, ya, ibu banyak istirahat ya, jangan banyak pikiran. Kan suka ada tambahan resepnya itu, ya. Sebetulnya itu justru yang paling utama, ya. Jadi emosi mempengaruhi setiap sel yang ada dalam tubuh. Emosi mempengaruhi setiap sel dalam tubuh. Emosi mempengaruhi pikiran dan tubuh. Ya, emosi juga berpengaruh pada jiwa dan raga. Itu saling bertautan. Jadi harus kita sadari bahwa dalam diri kita itu ada satu alam yang sangat luas dalam tubuh kita. Karena setiap sel dalam tubuh kita memiliki peran tersendiri. Dan sel-sel ini bekerja sama untuk satu tujuan. Yaitu apa? Memberi kehidupan. Jadi sel-sel ini, ya, dalam diri kita ini yang jumlahnya 100 triliun. Itu semua itu bekerja untuk satu tujuan. Memberi kehidupan kepada kita. Nah, kenapa sel-sel itu tidak memberikan kehidupan pada kita? Karena pikiran dan perasaan kita memberikan yang buruk pada setiap sel. Dan itu dipahami oleh sel. Akibatnya apa? Jadi sel juga, ya, akan memberikan yang sama terhadap apa yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan. Jadi sekali lagi, sel dalam tubuh kita itu berbeda peran, tetapi untuk satu tujuan, yaitu memberikan kehidupan. Ya. Nah, kalau kita mau jujur, ya, sebetulnya, ya, pembuluh darah kita ini ternyata, ya, itu menurut kedokteran itu panjangnya itu 96.000 kilometer. Bayangkan, ya, 96.000 kilometer dari mana ke mana, ya. 96.000 kilometer. Jadi kalau dari Jakarta ke Jeddah itu kan 10.000 kilometer tuh. Makanya Boeing itu, ya, bisa
dengan kecepatan sekitar 900 sampai 1000 km per jam, itu bisa mencapai Jeddah dari Jakarta dalam waktu 9 jam. Nah, berarti itu ya, sekitar 10.000 lah. Nah, ternyata pembuluh darah kita itu, kalau dibentangkan di tubuh kita, itu panjangnya sama dengan Jakarta Jeddah, kira-kira seperti itu. Ya, bayangkan ya, pembuluh darah kita sepanjang itu. Ya, nah kalau kita tidak urus itu ya, pembuluh darah kita, ya karena kita makan sembarangan, ya, akibatnya apa? Akibatnya mulai ada plak ya, timbunan dalam pembuluh darah. Ya, terutama akibat ya, menurut teori kedokteran katanya akibat salah satunya adalah terlalu banyak unsur kalsium. Makanya kemudian orang-orang sekarang kemudian mencoba untuk makan sehat ya. Makan sehat dengan mengkonsumsi avocado setiap hari, alpukat ya. Mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu makanan-makanan yang minuman-minuman yang difermentasi ya, buah yang difermentasi. Ya, kemudian minum kefir ya, itu susu yang difermentasi ya. Banyak ya cara ya yang bisa dilakukan untuk kembali menormalkan pembuluh darah kita yang 96.000 km itu supaya lancar ya. Oke. Jadi para sahabat ya, jadi kita punya 100 triliun sel dalam tubuh, dan itu diperintah oleh siapa sel itu? Ternyata sel yang 100 triliun itu diperintah oleh pikiran, diperintah oleh perasaan, diperintah oleh keyakinan. Jadi yang memerintah sel yang 100 triliun itu 3, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Jadi kalau pikirannya memerintahnya yang negatif terus, perasaan yang negatif terus, keyakinan yang negatif, otomatis ya, sel itu akan mengikuti perintah dari pikiran, perasaan, dan keyakinan. Jadi tubuh ini adalah alam yang sangat luas ya. Jantung itu sebagai mataharinya, sedangkan organ-organ tubuh kita ini adalah planet-planet yang mengitari matahari. Nah, emosi manusia itu dapat mengubah struktur air dalam tubuh. Nah, oleh karena itu maka ya, struktur air dalam tubuh ini sangat dipengaruhi oleh emosi. Otomatis ya, ketika kita minum mau memasukkan air ke dalam tubuh, coba doakan dulu air itu. Sapa dulu air itu. Terima kasih air, kamu hebat, kamu luar biasa. Sehingga struktur molekul air yang akan kita minum itu, struktur kristalnya itu sudah berubah menjadi teratur. Dan semoga ya, air yang dalam tubuh kita yang sudah terpengaruhi oleh emosi kita, kemarahan, kebencian, iri, dengki, itu semua bisa dinormalkan kembali dengan air doa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Makanya sebelum minum ya, dianjurkan untuk selalu berdoa. Ya, berterima kasih ya kepada air ya, jangan terus minum ya, biar struktur kristal air yang kita minum itu sesuai dengan risetnya Profesor Masaru Emoto ya, itu bisa menormalkan ya struktur air dalam tubuh yang diganggu oleh emosi-emosi kita. Jadi bayangkan ya, 75% tubuh kita itu adalah air, dan emosi kita kalau tidak dikendalikan itu mempengaruhi struktur molekul air. Ya kan bisa sangat berbahaya ya. Kalau struktur molekul airnya random, sangat acak dalam tubuh kita, itu kan mengganggu sistem kelistrikan dan sistem kimiawi tubuh kita. Otomatis kan menjadi sangat rentan terhadap penyakit ya. Para sahabat ya, jadi ternyata cinta, syukur ya, itu sudah terbukti ya, bisa meningkatkan kekebalan, bisa menaikkan produksi zat kimia yang vital dalam tubuh, bisa meningkatkan vitalitas, bisa meningkatkan kekuatan tenaga, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kecemasan, rasa bersalah, kelelahan, memulihkan keteraturan glukosa dalam tubuh, menciptakan keselarasan ritme jantung. Ternyata medan magnet jantung ini 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet otak. Jadi jantung ini kekuatan medan magnetnya 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet otak. Nah, bayangkan ya, emosi kan suka mempengaruhi jantung. Ya. Jantung ya. Makanya orang yang marah biasanya kan deg gitu kan. Ya, itu mempengaruhi itu ya, nafas. Makanya olah nafas menjadi sangat penting. Ya. Jadi para sahabat yang ingin belajar bagaimana supaya ritme jantungnya bagus, olah napasnya bagus, tentu saja
tidak cukup mendengarkan kajian-kajian dari saya seperti ini, ya harus datang langsung untuk praktek ya. Karena saya punya tempat khusus untuk melatih para sahabat yang ingin hidupnya lebih sehat. Jadi saya punya tempat namanya Pusat Pelatihan Hidup Sehat ya. Itu kawasan yang luasnya sekitar 5 hektar sedang kita bangun. Itu adalah kawasan khusus untuk pelatihan hidup sehat. Jadi hidup sehat itu hanya hati selalu gembira, I-nya istirahat yang cukup, ya D-nya diet yang seimbang, U-nya udara yang bersih, P-nya pengendalian diri, itu sangkutannya dengan emosi, kemudian sehat, S-nya sinar materi yang cukup, di sana bisa bertani, di sana bisa mencangkul kalau senang, bisa menanam pohon ya, karena matahari berlimpah ya. E, energetik selalu ya, hidup penuh semangat. Kemudian H, ya hubungan sosial, jangan lupa ya, dijalin hubungan sosial yang baik. Kemudian A, air putih yang cukup. Kemudian T, Tuhan yang paling utama. Itu hidup sehat. Jadi mulai sekarang para sahabat, pikirkan sehat. Pikirkan sehat. Jauhkan pikiran kita sebisa mungkin dari berpikir tentang penyakit. Pikirkan tentang kekuatan, keberdayaan. Pikirkan sehat. Maka kita akan mendapatkannya. Setiap kita merasakan cinta terhadap kesehatan kita, maka kekuatan cinta itu akan melenyapkan hal yang negatif. Apapun dalam tubuh kita. Ya, kalau nonton film, tonton film yang tertawa, membuat kita senang. Jangan nonton film yang membuat kita tegang, sedih, ya. Nonton film tuh yang membuat kita tertawa, bahagia. Ya. Dengarkan musik yang membuat kita nyaman. Undang orang-orang yang membuat lelucon, yang membuat kita tertawa. Bahkan ada satu daerah di Indonesia ini, ya, di daerah itu malah justru ya, teknik pengobatannya itu dengan meditasi tertawa. Dan saya pernah ke sana, ternyata banyak orang yang sembuh itu dengan banyak tertawa. Ternyata tertawa itu menular. Tertawa itu menyembuhkan. Tertawa bisa menselaraskan sistem kelistrikan tubuh kita, menselaraskan sistem kimiawi dalam tubuh kita. Para sahabat, saya sudah membeberkan semuanya hidup yang menakjubkan dari episode 1 sampai episode yang ke-10. Saya yakin siapapun yang cermat mendengarkan kajian-kajian ini dan mau mengaplikasinya dalam hidup, dari episode 1, 2, 3 sampai yang ke-10, saya yakin hidupnya akan menakjubkan. Selamat mengamalkan, selamat meraih hidup yang menakjubkan. Karena kita datang ke dunia ini untuk senang, untuk bahagia, bukan untuk menderita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.